saya katakan bahwa bukannya saya setuju dengan bom ya, bukan. Artinya gini, dampaknya bom, kalau di bom jeger, kalau di situ 10 orang mati 10 orang. Si pelaku juga mati. Tapi kalau yang namanya verbal, konteks, ideologi, itu dampaknya sangat luas. Apalagi dengan adanya media internet ini. Semua menonton. Gitu. Nah, yang saya sayangkan, waktu itu pemerintah sempat ingin dunia maya khususnya di YouTube ini mau dikasih satu aturan seperti undang-undang pers. Tapi ada sebagian yang menolak. Gitu. Sebenarnya maksudnya bagus. Gitu. Jadi konten-konten yang kira-kira pendidikan mana, yang ini mana, yang kira-kira ini mana, itu akan diatur dalam keputusan suatu organisasi, katakanlah PWI. Karena ini kan dunia entertain, dunia yang dilihat. Tapi yang saya lihat waktu itu ditentang. Jangan dong, ini kan gini-gini, ini kan bukan media biasa, bukan media konvensional. Nah, akhirnya bergulir nih sekarang. Bergulir, banyak sekali konten-konten yang agak-agak nyeleneh, agak-agak ini. Kembali ke masalah yang sekarang terjadi ini akibat daripada tadi. Benar sekali. Paling gampang merusak suatu negara, menjajah suatu negara, itu dari pendidikan. Paling mudah sekali. Apa? Rubah kurikulum. Memang dampaknya nggak setahun 2 tahun. Dampaknya namanya operasi itu pasti 20 tahun ke atas. Minim-minim 10 tahun. Hanya sekarang mulai kelihatan nih, wah ternyata reformasi ini kebablasan. Hak-hak, artinya misalkan aku ini bekas anaknya ini, kita harus dipantau terus, nggak bisa enggak. Karena ideologi itu nggak akan mati. Sampai kapanpun nggak akan mati. Dari itu, bagi saya sih, pendidikan adalah modal utama. Dan kita sebagai umat muslim juga jangan, kalau saya sih keyakinan teman-teman Kristiani 90% mereka baik-baik. Yakin saya. Ini hanya oknum-oknum saja yang nggak mengerti. Atau memang sudah tersusup juga, saya nggak tahu. Iya, jadi kepancing. Itu, ada beberapa memang karena kepancing gitu. Betul, betul. Karena literasi sejarahnya kurang, gitu kan. Ya, mungkin angkatan-angkatannya nggak sekaya kita lah. Kalau kita kan udah umur 45 tahunan lah gitu. Arti kita bener-bener ngikutin. Saya di reformasi juga saya ikut. Gitu. Saya tahu saya masih 17. Oh gitu. Wima masih 17. Ya. Masih bisa dipacarin dong. Halo juga saya aja masih 19. Jadi begitu. Makanya pendidikan itu ada modal dasar kita. Itu betul, aja. Kalau pendidikan memang wajib. Oke, mungkin ini ada Bang Rudi ya, karena sekalian saya undang untuk konfirmasi masalah judulnya tadi ya. Ini menganggap Paul Jang simbol perlawanan ya. Siapa yang mau dilawan nih, Bang Rudi? Siapa yang mau dilawan? Ya, itu kan hakku mengatakan dia simbol perlawanan. Aku lucu kelihatan. Kenapa lucu? Seolah-olah mau menggiring-giring aku ke dalam permasalahan kalian. Urusannya apa? Umi Dini juga. Kalau di yang depan lucu itu kamu yang lucu itu Rudi Yohanes. Enggak sama. Lu bikin judul gitu, lu mengatakan opini lu. Hati-hati loh, hati-hati Rudi Yohanes. Harus hati-hati. Memang hati-hati kontenmu itu konten monolog semua. Kau Umi Dini di depanku baik-baik, kau di belakang kau begitu lucu. Oh, sejak kapan saya di depan kamu baik-baik? Kami santai. Saya tidak pernah menghina. Itu kan menurut kau aja karena kau sakit hati. Kamu mengatakan itu hak kamu dan kami pun berkumpul di sini itu hak kami. Iya. Halo, Rudi. Kamu jangan kepanasan kalau kita bahas seperti ini. Apa kabar? Kalau perempuan sulit dilawan tuh. Bibirnya dua. Oke. Mungkin kau jelasin aja, ya Ruth, maksud kamu ini simbol perlawanan apa gitu, biar orang jelas gitu. Kalau aku dari semula ini menjadi trigger loh, Bang Rudi bahaya itu menjadi trigger. Maksudnya jangan siapa sih yang mau dilawan? Sesama apologet yang sesama apologet senior. Kamu lebih senior. Apologet.
Bukan perlawanan yang lain. Kalian aja mengait-ngaitkan. Dari pertama sudah aku bilang mengenai Nabi ke-26 dari dulu aku tidak setuju. Tanya CMC. Makanya bikin judul jangan ambigu, Bang. Mana ambigu itu? Lihat kata pengantarku. Kaya berdiri di samping dia sebagai seorang apologet. Karena bagaimanapun hal ini bisa terjadi kepada saya. Kalian saja memframingnya biar lebih hebat. Saya nggak framing, Coba nggak nanti ada yang kita framing. coba kita nanti dengarkan isi-isi dari ininya, isi dari kontennya. Saya tidak mengurusi politik. Kemarin juga saya bilang, saya pendukung Pak Jokowi. Saya tidak setuju. Bukan masalah politik, Bang Rudi. Loh, masalah pernyataan Pauzang. Ya pernyataan yang mana? Kan saya bagi-bagi. Saya pernyataan pernyataan yang mana? Pernyataan yang menghinakan. Pauzang bisa dibagi gitu. Pauzang bisa dibagi. Kasus dia paket loh, Bang. Satu paket. Bukan itu, Dul. Yang kubicarakan paket loh, Walabu. Dul. Yang kubicarakan ini mengenai kami kaum apologet Kristen, tidak masalah sama aku. Memang dia simbol perlawanan untuk kalian, apologet Muslim. Berarti jelas ini perlawanan untuk Islam dong kalau kayak gitu. Abang pengen semua orang niru dia. Kalau nama simbol perlawanan ini artinya supaya ada Pauzang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu maksudnya? Oh enggak. Saya bawa ke gini, Bang Rudi. Saya bawa kita debatnya lebih akademisi. Saya bawa ke apa sih artinya ada di simbol? Simbol itu apa sih maknanya? Debat saya aja. Tak tanya Rudi sekarang. Dia pendebat sih. Dia pendebat atau enggak sih? Perasaan dia enggak pernah debat sih. Jangan kayak Umi Dini, kenapa? Kenapa jangan kayak Umi Dini, kenapa? Iya kau gini. Bentar Rumi. Giring-giring apa? Giring-giring apa? Saya giring-giring apa? Siapa lagi nih? Bentar Rumi. Wong bodoh. Yuk, saya tanya kepada kamu. Kamu ada nggak hak bela negara terhadap Indonesia? Ada. Kalau kamu buat konten seperti itu, wujud perlawanan, itu apa yang kamu dapatkan dari narasi begitu? Ya, saya ingin tanya kamu. Kami melawan kalian dalam berapologet. Saya tidak urus sekarang. Saya tidak urus Gini, sekarang Pauzang mengatakan bahwa menteri itu utusan Dajjal. Terus yang kedua, wakil presiden itu mau mendirikan negara khilafah. Itu politik, saya nggak urusi, saya apologet. Tak urusan itu politik. Ucapan Pauzang. Mana yang kamu bela? Bang Rudi ini paham gak dia arti apologet? Mana yang kamu bela? Kamu warga negara Indonesia loh, Ruth. Jadinya kamu bikin judul provokatif banget. Iya, salah-salah itu bisa standar ganda dianggap. Enggak, tujuan saya tetap tentang apologet, tidak urusan politik, tidak urusan saya. Karena standar ganda. Apa kaitannya dengan apologet? Coba apa kaitannya? Apa kaitannya? Ya dia ambigu itu kamu. Sekarang kamu tahu kasusnya Pauzang dan kamu di sana mengatakan itu simbol perlawanan. Perlawanan apa yang kamu maksud? Atau Rudi pengen terkenal juga nih, pengen terkenal kayak dia. Iya, dia nanti salah satu target ini. Enggak. Ini masalah hukum, ayo Rudi. Rudi sama aku, masalah hukum, ayo. Karena saya orang hukum. Saya tidak bicara hukum, saya bukan orang hukum. Begini, dengarkan saya. Tenang. Saya membatasi diri hanya kepada apologet. Dia pengantar saya bicara, saya tidak urusi politik. Apa yang dikatakan Pauzang, kamu tahu dampaknya yang ke bawah. Kamu tahu, akhirnya ras terjadi terus kamu bertanggung jawab gimana? Kepingin tahu saya. Loh, kita berapologet. Kalau kalian melakukan itu maka kami jadi takut, begitu? Dan tidak, kami harus bangkit dong. Nggak ada. Siapa yang lapor dia apologet nggak? Yang lapor dia apologet nggak? Yang lapor itu siapa? Ada nggak apologet yang lapor ke dia? Saya hanya bicara ini mengenai apologetika. Tidak bisa saya batasi. Maka di pembukaan ruang dia itu bukan apologet lagi loh. Dia bukan dalam narasi apologet loh. Dan Pauzang itu bukan apologet lagi. Tidak ada yang melabeli dia sekarang apologet. Dan makanya Bang Indonesia tahu nggak apologet? Iya. Makanya saya batasi sebentar. Makanya saya batasi, kan di pembicaraan saya bilang saya batasi hanya kepada perdebatan agama. Saya kan pendebat, saya tidak urusan politik. Kamu coba keluar ya, keluar rumahmu cari warung.
saya berani jamin, lu tanya 10 orang pasti ada yang kenal Paul Jang ya. Dia sangat terkenal sekarang, pasti ada yang kenal. Coba tanya Paul Jang kerjanya apa? Pasti ada yang bilang belum terkenal. Di sini belum terkenal. Kami di kecamatan. Bang Rudi, ya negara saja sudah menyatakan si Paul Jong itu adalah penjahat, makanya jadi DPO lah. Kamu menyatakan bahwa dia adalah simbol perlawanan. Memang sudah diputuskan dia penjahat ini. Simbol perlawanan. Makanya kamu telat ya. Gimana, Ruth? Lu mana ada diputuskan, sidangnya belum ada kok penjahat. Kalau yang namanya DPO itu apa? DPO itu udah pencarian orang, Ruth. Kamu DPO tahu itu apa? Sekarang. Makanya belajarlah Bang Rudi, jadi orang itu jangan terlalu bodoh. Belajarlah. Ajas praduga tak bersalah. Sekarang Tetap, kalau sudah jadi tetap. DPO itu apa? Tahu nggak arti penjahat? Penjahat Kalau itu sudah jadi DPO itu artinya apa? Bahkan Ya, sudah sampai ke Kementerian Luar Negeri. Bahkan sudah sampai kerjasama dengan intelijen. Artinya dia penjahat. Kamu jadikan dia sebagai pahlawan. Kamu jadikan dia sebagai simbol perlawanan. Saya tidak bilang dia pahlawan. Saya tidak bilang dia perlawanan apa. Saya bilang apa yang Ruth, kalau kamu ambil NKC sebagai simbol perlawanan, ini masih masuk akal gitu ya. Tapi kamu ngambil orang yang punya moral seperti itu. Ya, sama saja. Jadi moral ini. MKC, kalau memang sudah tidak suka. Betul. Wak Labu. Dul. Walaupun kamu. Jadi dengar ya. Saya tanya sama lu. Saya tanya. Kamu nilai orang. Wak Dul ini hanya berani di depan orang banyak bicara. Wak Dul dengar dulu aku bicara. Sampai lupa nama sendiri Wak Labu. Standar kamu apa menentukan orang jadi? Ya. Standar kamu apa menentukan orang jadi simbol perlawanan? Standar kamu tuh apa sih? Kok sampai karena orang dia berani menyuarakan imannya. Saya hanya bicara apologet ya, jangan bahas yang lain. Di dalam berapologet, berani menyuarakan imannya, berani menyuarakan. Makanya judulmu itu ambigu. Kamu keluar tanya sama orang. Ya ini ambigu murut. Sekakmat buat Rudi. Sekakmat buat Rudi. Dia bilang tadi, para netizen dengarkan dia. Dia bilang bahwa dia meneriakan keimanannya. Berarti yang diteriakan oleh Paul Jong adalah ajaran agamanya. Clear masalahnya. Ya, ajaran kasih, betul. Bukan yang itu. Ketika dia berdebat sama Masyud, dia berani. Berdebat sama siapa itu dia berani. Siapa nama itu Ustadz itu. Itu yang saya bilang, penting pembelaan imannya. Tidak saya urus. Kalau berani, suruh masuk. Kita diskusi sampai pagi. Seperti Luga, sampai sama kamu. Boleh. Itu masalah diskusi. Tapi kalau seperti Paul Jong gimana? Apakah Paul Jong itu pahlawanmu? Dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, apakah berbahaya bagi kalangan orang yang di bawah-bawah? Mana yang kamu benarin? Coba kamu ngomong. Yang mana? Yang jadi perlawanan itu yang mana? Ya, dia negara dijelek-jelekan. Saya tidak menjurus ke situ ya. Dia berani imannya yang mana? Iman benar nggak itu, Ruth? Iman dia benar nggak? Kenapa? Iman dia benar yang mana? Loh, coba lihat dia berani melawan Pak Ustadz itu Masyud yang menghina Yesus, kawin. Yesus ini katanya. Berani dia. Saya tanya kamu, iman mana itu? Sedangkan kamu aja komplain dengan iman dia. Kamu bilang iman dia salah. Kamu sendiri yang bilang iman dia salah gitu karena mempercayai kamu sendiri menyerang ke Paul Jong itu. Kalau memang berani sekarang diskusi. Kamu kan punya link. Begini dulu bro. Bicara jangan banyak-banyak satu-satu. Biar jelas kita bicara. Tapi biasa lu suka. Kenapa? Biasa lu suka bilang kayak keren gitu kan. Wah rame orang saya sendiri. Tapi berurutan jangan sekali dua gitu. Nggak jelas yang mau dibicarakan. Ini Paul Jong itu pengkhianat negara. Satu-satu bicara dulu, biar enak bicara. Paul Jong itu pengkhianat negara, tahu kamu. Betul. Makanya Interpol kerjasama dengan kita untuk menangkap Paul Jong. Mana yang kamu bangga-banggakan? Bro, kalau mengenai urusan politik kemarin sudah saya katakan, saya tidak setuju dengan dia. Saya pengagum Pak Jokowi di pojok-pojokkan dia, saya bilang. Tetapi mengenai pembelaan imannya, saya ingat ya, pembelaan iman. Karena saya lihat dia pernah berdebat dengan Ustadz Masyud yang mengatakan Yesus menikah, berani dia. Kan itu simbol perlawanan sama pembela iman, apa itu Ustadz itu.
Saya tidak bilang Statementnya, Loh, kamu tidak statementnya tepat bagaimana? ngomongnya. Kamu di Gini caption aja. kamu. Gini aja. Karuan Ruth. Ruth, gini aja, udah saya bilang kamu keluar dari rumah kamu ngomong sama 10 orang deh yang kamu temui gitu ya. Kamu bilang saya mendukung Paul Jan sebagai simbol perlawanan. Lihat kamu dimaki atau enggak? Dul. Ayo dong, berani nggak? Berani dong. Ayo dong, berani dong. Teriak. Di tempat kami ini dia belum terkenal. Di tempat kami belum nggak ada terkenal. TV. Memang tempat kau nggak ada TV. Ya udah kau tes aja nggak apa-apa. Ini kan lu bisa live. Lu buka. Kamu live sambil ini teriak-teriak saya pendukung Paul Zhang gitu. Yuk. Saya enggak pendukung Paul Zhang. Sejak kapan saya pendukung Paul Zhang? Marah-marah. Tadi bilang kalau saya sudah jelas. Wadul, tunggu dulu Wadul. Ingat enggak ketika dia mengangkat Nabi, saya bilang saya enggak setuju. Iya, masalah ngangkat Nabi, tapi hari ini lu beda karena dia dianggap melawan Islam, kamu setuju kalau yang namanya lawan Islam, ya saya dukung. Saya tidak bilang itu. Saya bilang simbol perlawanan. Paul Zhang simbol perlawanan. Gini aja, walabu simple. Tadi saya cuma kasih tantangan, lu panggil 10 orang, ya lu bilangin kayak gitu. Kalau lu bilang memang nggak terkenal ya kenapa takut gitu? Kalau memang Paul Zhang belum terkenal. Kayak orang gila kau buat aku aneh-aneh. Sekarang kau, bentar. Tadi HMC mengatakan bahwa orang-orang dia mengajak orang Kristen untuk memperkarakan Ustaz Somad. Coba kau bilang, nampakkan wajah kau. Ya, nggak masalah. Aku bilang, tanya sama Bang Farhan dari kemarin. Orang-orang Kristen mengatakan kenapa Ustaz Somad dan Yaya Waloni tidak diproses. Saya bilang kan nggak mungkin kami sebagai umat Muslim yang perkarakan. Harusnya kalian yang perkarakan karena kalian yang keberatan. Ya kalian perkarakan. Saya mendukung kalian perkarakan gitu. Sehingga kalian menerapkan tampakkan wajahmu bicara itu kau, Dul. Bukan masalah wajah kau bicara itu kau. Gini, tampakkan wajah kau bicara itu kau. Gini. Berani nggak? Ya, sekarang saya dari kemarin udah bilang walabu. Gini ya. Kenapa kita menyuruh? Kenapa orang-orang seperti MKC sama Paul Zhang itu dilaporkan supaya ada standar yang nggak boleh dilewati sehingga besok-besok tidak muncul lagi Paul Zhang kedua, ketiga, keempat. Begitu juga dengan MKC kedua, ketiga, keempat. Sedangkan Yaya Waloni kalian biarkan. Jadi kalau muncul Yaya Waloni kedua, ketiga, keempat, kalian mau nyalain siapa? Kenapa kalian salahin orang, kalian nggak lapor gitu? Kau pun bicaranya panjang kali. Wadul, kami tidak pernah membiarkan. Faktanya si Esra Soro kan udah pernah buat laporan. Habis itu nggak di-follow up dia. Saya nggak tau. Tetapi intinya kami tidak mau melakukan hal itu. Kenapa? Ya udah jangan terhilang. Bang Julius, tahu nggak? Bang Julius tahu nggak ini Rudy Yohanes sekarang live judulnya apa? Menghajar HMC dan Umi Dini. Biasa kalau dia memang kayak gitu. Padahal dia sendiri yang kita gambar. Nggak sadar gini aja. Padahal di sini kamu yang sedang digamparin. Gini aja. Sebentar Pak Rudi sebentar. Gini aja. Ini kan Pak Rudi udah di sini udah mengklarifikasi kita juga jangan terlalu ini. Yang penting Pak Rudi ini kan sudah mengklarifikasi maksud tujuannya tidak seperti di sana. Kita kan tahu sama-sama Pak Rudi ini sudah terkenal lah dalam dunia debater gitu. Artinya kita juga yang terlalu mojokin itu sih dari saya ya. Artinya biar nggak blunder lagi. Tapi saya rasa Pak Rudi dengan Pak HMC dengan Umi ini sih bersahabat sih saya rasa sih. Jangan lupa loh, kamu tuh punya pengikut loh. Kamu punya penonton yang akan mengikuti kamu. Kalau kamu asal ngomong bahaya. Wadul. Kau juga pernah buat judul yang aneh-aneh kan? Aku nggak masalah. Aku buat judulnya. Aku ada komplain. Siapa yang komplain? Aku mana ada komplain? Siapa yang komplain? Ada komplain. Aku bilang biasa aja kalau Rudi gitu. Ya Rudi buat judul menghajar apa ini? Itu ini yang ngomong, bukan aku. Kau Rudus. Loh, tadi aku ada komplain nggak? Ini ada saksi loh. Saya ada komplain nggak judul? Komplain dari tadi judulnya. Ini kan kita judulnya judul untuk menarik orang. Kan itu udah bersama pendebat. Ya sudah. Ini telinga lu bermasalah, Rud. Gua bilang nggak ada masalah. Saya bilang udah biasa Rudi kalau buat judul gitu. Tadi saya bilang gitu loh. Rudi kalau buat judul aneh udah biasa. Apa permasalahkan judul yang tadi itu? Aneh-aneh aja kau. Kalau yang simbol perlawanan bermasalah, Rud. Simbol perlawanan bermasalah. Itu bermasalah. Itulah saya bilang. Tapi kalau yang kamu masalah. Kalau clickbait kayak tadi Rudy Yohanes mengajar Farhan, seumpama Farhan tuanya di pasar ini itu whatever lah. Kalau saya kan juga gak pernah protes. Tapi kalau Paul Zhang adalah simbol perlawanan sedang dia sudah di DPO kan secara resmi,
ini adalah pelecehan terhadap lembaga lembaga keadilan. Enggak. Walabu gini, Walabu. Anda punya pengikut, Anda punya penonton, Anda punya penonton gini. Anda punya penonton yang akan mendengarkan Anda. Ya, Anda punya penonton yang bisa telan bulat-bulat kata-kata Anda. Salah-salah yang di bawah kamu tuh terpancing. Oh, artinya Paul Jang ini benar, kita harus dukung dia. Ini yang bahaya. Jadi jangan sampai kamu bikin judul itu memprovokasi orang, Bang. Masalahnya Rudi, bagaimana kalian bisa klaim gak orang bodoh? Barusan aja ada yang masuk kaum kalian bodoh banget di sini. Nah, sekarang saya tanya, Imam Bonjol dikatakan genosida, dia adalah penjahat perang. Nah, ini kan Farhan. Lucu ini kan. Halo Farhan. Halo Farhan. Kalau masalah kau bilang orang kalian bodoh, masa satu orang langsung mewakili semua? Banyak bodoh kan. Itu berarti ada imbasnya dari kontennya gitu loh. Jangan kau provokasi, Wak Labu. Jangan lagi kau semangat. Yang salah jangan kau bela gitu. Sebentar dulu. Ketika Unmi Dini membilang Tuhan kami berak, apa kami marah? Tidak, kami santai. Ya memang faktanya begitu. Kenapa mesti marah? Tuhanmu kan manusia yang berak juga. Kau lihat Tuhan kami berak. Loh, kalau Yesus nggak berak, udah dioperasi dari dulu. Yesus makan ikan. Yesus makan. Nah, kalau nggak, kalau makan ikan betul. Apakah nggak berak? Kalau makan ikan betul. Kau tahu nggak di surga? Bang Rudi mau ayatnya tentang berak ini mau. Silakan. Nanti kalau saya kasih ayat tentang berak, gimana? Kasih. Ayo. Berak, silakan kasih. Aduh, ini masalah berak-berak pula nih, kacau juga ini. Jadi gini. Halo. Udah. Dia pokoknya saya rasa segini. Bang Rudi, Bang Rudi katain ya. Umi Dini itu sinting, katanya Umi Dini itu menyamakan antara Abraham dan Ibrahim. Karena hanya orang sinting yang menyamakan antara Abraham dan Ibrahim. Mana sama Abraham dan Ibrahim? Coba sekarang tanya Bang Farhan, Abraham dan Ibrahim sama enggak? Bang Julius, Abraham dan Ibrahim sama enggak? Sama dari Hong Kong. Karena katanya beda bapaknya Tera. Nah ini gitu. Aku tanya, siapa istrinya Ibrahim? Sebutkan kalau pas sama. Kasih ayatnya. Sarah. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayat mana? Dari mana? Ayat dari mana? Dari Alkitab. Nanya istri Ibrahim. Semua juga udah tahu Sarah dan Hagar. Kok minta ayat? Ya minta ayat dong. Mana istrinya namanya? Biar Walabu, kita sama namanya. Walabu, tidak semua itu ada di ayat, ada di penjelasan hadis, ada di Sirah Nabawiyah. Sekarang saya kasih analogi. Apakah ada? Hadis. Sebentar, buka di hadis. Silakan buka di hadis. Kita lihat. Sekarang saya tanya balik. Rudi Yohanes, saya tanya balik. Menurut kamu Abraham istrinya siapa? Kalau Alkitab mengatakan Sarah dan Hagar, sama satu lagi Keturah. Ayatnya mana? Nah ini kamu satu lagi Keturah itu ya masih Hagar, masih Hagar. Nah inilah bodohnya kamu. Makanya belajar. Hagar itu setelah dinikahi Ibrahim itu menjadi Keturah. Nah inilah bodohnya kamu. Kamu tuh sok tahu tapi nggak tahu apa-apa. Tahu. Kamu sekarang aku tanya sama kamu, Rudi Yohanes, siapa nama istri dari Abraham siapa? Sudah aku bilang Sarah dengan Hagar. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Tunjukin. Kok nggak ada di Kejadian baca lagi. Mana? Tunjukin. Share screen. Mana ayatnya? Tunjukin share screen. Kamu selalu nanya ayat. Buka Wakdul. Kamu. Gua lagi di telepon Malugan. Kejadian 16 ayat 1. Kejadian 16. Tunjukin. Share screen. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang anak perempuan Mesir namanya Hagar. Lanjutkan. Sarai menyuruh ambillah Hagar itu. Ada Kejadian 16 ada kok. Terus perbedaannya Ibrahim dengan Abraham apa? Sudah banyak lah, makanya saya tanya kau. Makanya kamu kalau bodoh itu jangan sok pinter. Kamu kalau bodoh jangan sok pinter ya. Lah. Katanya aku bodoh, kau tidak bisa menyebutkan siapa istri Nabi Ibrahim. Nah, istri Nabi Ibrahim Siti Hajar. Siti Hajar. Yesus sama Yesua sama nggak gitu? Itu atau Yesus sama Yesua itu orang berbeda. Mungkin kalian salah itu selama ini. Begini. Kalau tempat lahirnya sama, ayah ibunya sama ya sama.
Tetapi ini lahirnya berbeda, sekarang aku ayah tanya, ibunya berbeda. Aku suruh kamu tanya sama pendetamu ya. Apakah Ibrahim dengan Abraham itu sama? Kalau pendetamu mengatakan sama, artinya pendetamu sinting ya. Kenapa pula harus pendetaku? Akulah kau tanya. Iya, kalau kamu sudah jelas kamu itu bodoh menyatakan bahwa Ibrahim dengan Abraham itu berbeda, itu sudah jelas memang kamu itu berbeda. bodoh. Bapaknya Abraham itu si Tera, bapaknya Ibrahim itu Azar. Sekarang Azar sama Tera bedanya apa? Aku mau tahu. Beda lah. Si Azar, kamu mah bodoh menyatakan Azar sama Tera itu beda. Dengar baik-baik. Tera itu bahasa kitab kamu ya. Azar itu bahasa Suryani. Nah itulah kamu itu adalah sosok yang sama. Kamu itu bodoh masalah kamu itu bodoh masalah historical bodoh. Kamu tinggal buka Wikipedia. Susah-susah amat sih. Kamu tinggal buka Wikipedia ya, Ibrahim dengan Abraham. Wikipedia atau apa? Kamu tuh bodoh. Yohanes mengatakan Ibrahim dengan Abraham beda, itu kamu bodoh. Kitab sucimu Wikipedia atau apa? Jawab dulu. Ya sekarang buka Wikipedia. Kalau di dalam kitab suci aku udah jelas itu adalah Nabi Ibrahim. Di Bible kamu dikatakan Abraham. Bego bener nih kamu ini, dikatain bego kamu protes. Padahal kamu lebih dari bego. Abraham dulunya adalah Abraham. Pintar. Jadi Abraham dulunya apa? Di dalam kitabmu disebut Abraham. Di dalam kitab kamu disebut Abraham. Di dalam kitabku disebut Ibrahim. Bedanya di mana? Di mana? Di mana bedanya? Di mana bedanya? Sekarang Abraham dibakar. Di mana bedanya? Abraham dibakar enggak? Dibakar lagi. Aduh, di mana bedanya? Gue tanya di mana bedanya? Abraham dibakar enggak? Kamu kalau bego itu, pakai batasan, jangan unlimited. Halo, di situ nggak tertulis. Di situ nggak tertulis, di Alkitab kalian kan nggak tertulis sejarah tentang Abraham itu dari mana dan sebelumnya dia ngapain, nggak ada. Langsung lompat saat dia udah besar. Ada nggak sejarah? Jangan salah ya, Bang Julius ini. Ngapain, gitu? Bang Julius ini mualaf mantan Kristen, dia tahu gitu loh. Nggak bisa dibegoin sama kamu. Rudy, langsung loncat nggak? Ada nggak sejarah dia dari mudanya ngapain Abraham? Nggak, mau tanya, ada nggak? Dengar dulu, si Julius itu waktu ke gereja sering tidur. Daripada lu nggak pernah ke gereja. Daripada lu nggak pernah ke gereja, itu fakta lu. Kalau masalah lu ngomong tidur, itu kamu mau ngebegoin, kamu mau ngebegoin, mualaf gitu. Ruth, kau yang bilang kau nggak ke gereja karena kau nggak cocok sama pendeta. Ada buktinya, ada videonya. Kau bilang nggak pernah. Kalimat kau benar nggak itu? Ya, oke. Kau jarang ke gereja. Sekarang kau nggak bergereja. Makanya jangan sembarang ngomong. Kau nggak bergereja. Kau karena nggak bergereja, itulah kau jadi sesat sekarang gitu. Jadi pening mana yang benar mana yang salah. Kalau kau bilang aku sesat, kau sudah melalui yang namanya pengadilan. Pengadilan agama. Oke. Sorry kalau itu. Nah, kau banyak kali salahnya. Sudahlah. Oke, sekarang aku bilang masih sama mending dia, mengakui salah masih mending daripada udah salah ngomong tapi nggak mau ngakui. Loh, siapa yang salah ngomong? Kita buktikan siapa yang bodoh di sini deh kalau kayak begitu. Sudahlah Umi, paling nanti enggak. Mau kita buktikan. Ayo kita buktikan ya. Sebentar, saya tutup dulu sebentar. Gini aja, jadwalkan aja kita debat besok. Enggak. Sekarang. Oh, enggak pengen Umi mau dilihat mumpung Bang Rudi lagi buka lagi menghajar Umi Dini. Sekarang kita lihat yang dihajar Umi atau Bang Rudi. Ini sudah enggak. Jangan kabur. Tidak ada yang kabur. Jadwalkan Julius. Enggak, jangan. Ini orangnya ada di sini. Julius. Apalagi jadwalkan ini. Kau pikir aku manajerku dari kemarin? Julius, kau aturkan dulu. Sejak kapan menjadi manajer dia nih? Bentar, room yang sering dipakai room Julius sama room si Ben Abraham itu siapa namanya? Si Palen. Oke? Bukannya room kau yang paling sering. Saya izin dulu karena saya lagi dalam. Jangan kabur. Ada. Saya dalam proses. Jangan kabur. Dia kayak jangan kabur. Masa Rudi tak sama Umi Dini. Gimana? Waktunya udah mau habis. Iya, mental sama judul. Bentar dulu. Iya, mental sama judul kok nggak sesuai. Katanya mau hajar Umi Dini. Kenapa kabur? Umi mau tampar kamu, Bang. Sebentar dulu, Farhan. Saya tidak pernah takut untuk berdebat, tapi dijadwalkan biar kita teratur. Kalau begini, entah siapa yang mau didengar. Oke, selamat malam ya.
kabur. Asih walau